Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Andi, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5B Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Adapun tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas perkuliahan atau tugas akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen Aidul Fitriawan MAG untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan yakni terkait pemikiran dua tokoh. Adapun tokoh yang saya ambil di sini yakni tentang pemikiran Ignaz Goldziher dan Mustafa Al-Azami. Akan tapi sebelum kita lanjut ke pemikiran kedua tokoh ini, perlu kita ketahui bahwa bagaimana biografi tentang tokoh tersebut dan bagaimana latar belakang pendidikan kedua tokoh tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu terkait Ignaz Goldziher. Jadi Goldziher ini adalah seorang orientalis dan sejarawan Hungaria keturunan Yahudi. Dia lahir di Hungaria. Goldziher dikenal sebagai salah satu ahli studi Islam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan termasuk tokoh terkemuka pada masanya. Goldziher ini belajar di Universitas Budapest dan kemudian di Jerman pada tahun 1874. Ia mulai studi tentang bahasa Arab dan literatur di Leipzig dan Berlin. Ia kemudian menghabiskan waktu di Mesir dan Suriah untuk memperdalam pengetahuannya tentang dunia Islam itu sendiri. Adapun karyanya yang paling terkenal adalah Muslim Studies atau studi Muslim yang merupakan serangkaian esai mengenai sejarah, hukum, dan budaya Islam. Karyanya ini memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran Islam dan memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman Barat terhadap dunia Timur, khususnya yakni umat Muslim. Goldziher dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu hadis kritis dan berperan penting dalam membuka dialog antara dunia Islam dan dunia Barat. Meskipun menghadapi tantangan sebagai seorang ahli Yahudi yang memusatkan perhatiannya pada Islam, karyanya tetap dihormati dan diakui oleh berbagai kalangan akademisi. Kemudian mengenai latar belakang pendidikannya, Ignaz Goldziher memperoleh pendidikan tinggi di beberapa tempat. Di antaranya yakni Goldziher mendapatkan pendidikan menengahnya di Gymnasium di Hungaria, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Budapest, di mana ia belajar ilmu-ilmu tentang hukum. Setelah itu, Ignaz Goldziher kemudian melanjutkan studinya di Berlin dan Leipzig dengan fokus pada studi orientalisme dan bahasa Semit. Kemudian Goldziher bekerja di bawah bimbingan Theodor Nagel dan Heinrich Lebersplacher di Seminar Oriental. Inilah yang melatar belakangi sekaligus memberikan dampak yang sangat besar terhadap pengembangan sekaligus minatnya pada Islam dan studi Oriental itu sendiri. Baiklah, kemudian mengenai pemikiran Ignaz Goldziher. Jadi Goldziher ini memiliki pandangan kritis terhadap hadis dalam Islam. Pemikirannya sebagian besar ditemukan dalam karyanya yang terkenal, yakni Muslim Studies atau studi tentang Muslim. Goldziher juga menyatakan bahwa hadis-hadis Islam itu perlu diuji secara kritis dan tidak dapat diterima begitu saja tanpa pertimbangan. Kemudian ia mempertanyakan otentisitas beberapa hadis dan menyatakan bahwa banyak di antaranya mungkin dihasilkan atau dimodifikasi oleh generasi setelah masa Nabi Muhammad. Pandangan kritis Goldziher ini mencerminkan pendekatan historisnya terhadap sumber-sumber Islam.
Meskipun pandangannya telah menimbulkan kontroversi terutama di kalangan cendekiawan Islam, bahkan di kalangan orientalis pula. Meskipun demikian, ia dihormati karena kontribusinya dalam membuka pintu untuk studi kritis terhadap tradisi hadis dan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentunya pada bidang ini. Dan penting untuk dicatat bahwa pandangan Goldziher tidak selalu disetujui oleh semua ulama Islam, dan topik ini terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Di sini saya akan melanjutkan, yakni terkait pemikiran tokoh yang kedua, yakni Mustafa Al-Azami. Jadi biografi Mustafa Al-Azami ini, beliau adalah seorang ulama dan ahli hadis Muslim terkemuka yang lahir di India. Ia mengabadikan hidupnya untuk studi hadis dan literatur Islam. Al-Azami mendapatkan gelar doktor dalam bidang hadis dari Universitas Aligarh, Muslim, India, dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, yakni tepatnya di Mesir. Jadi selama karirnya, Al-Azami menjadi profesor di berbagai universitas dan memiliki kontribusi besar dalam memahami dan menyelidiki hadis. Karyanya yang terkenal yakni Studies in Early Hadith Literature memperoleh pengakuan luas di akademis. Dia juga berperan aktif dalam mengkaji kredibilitas hadis dan merumuskan metodologi kritis dalam penelitian hadis. Mustafa Al-Azami dikenal sebagai pemikir yang berusaha mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap warisan hadis dan Islam. Ia wafat pada tahun 2019, meninggalkan warisan ilmiah yang signifikan dalam studi hadis. Kemudian terkait latar belakang pendidikan Mustafa Al-Azami. Jadi Mustafa Al-Azami menempuh perjalanan pendidikan tinggi atau pendidikan formalnya yang mencakup beberapa tahap. Di antaranya yakni yang pertama di Universitas Aligarh Muslim, yakni tepatnya di India. Jadi disinilah beliau memperoleh disinilah beliau meraih gelar sarjana dalam bidang bahasa Arab dan sastra Arab yang memberikan pengaruh sekaligus dasar yang kuat dalam studi bahasa Arab, membekali beliau dengan pemahaman mendalam terhadap literatur Arab itu sendiri. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya di Universitas Edinburgh, yakni tepatnya di Skotlandia. Nah, disinilah beliau ini mendapatkan gelar doktor dalam bidang studi hadis, dan bermula dari sinilah beliau terus melakukan penelitian mendalam dan menghasilkan karya yang berpengaruh dalam bidang hadis dan studi Islam. Pendidikan Al-Azami di kedua institusi ini memberikan dasar yang kuat dalam bahasa Arab, sastra Arab, dan studi hadis yang kemudian diaplikasikan dalam kontribusinya pada ilmu hadis dalam konteks Islam, sehingga membentuk pemahaman tentang warisan intelektual dalam tradisi hadis dan studi Islam itu sendiri. Kemudian terkait pemikiran Mustafa Al-Azami ini sendiri, beliau memiliki pandangan kritis terhadap orientalis, khususnya dalam konteks kajian terhadap Islam dan hadis. Dia menekankan perlunya pendekatan yang objektif dan adil dalam memahami ajaran Islam. Al-Azami juga menyoroti beberapa kritik terhadap orientalis, diantaranya yakni yang pertama kritik terhadap pendekatan orientalis. Jadi Al-Azami merasa bahwa beberapa orientalis memiliki pendekatan yang tendensius dan prasangka terhadap Islam. Dia menekankan perlunya memahami konteks sejarah dan budaya Islam dengan cermat untuk menghindari kesalahan interpretasi. Kemudian yang kedua itu pentingnya sumber primordial. Jadi Al-Azami ini betul-betul menekankan bagaimana pentingnya menggunakan sumber-sumber primordial ini dan memahami Islam, terutama hadis. Ia menilai bahwa orientalis seringkali mengandalkan sumber-sumber sekunder yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi. Kemudian yang ketiga yakni menjaga keaslian ajaran Islam. Jadi Al-Azami ini berpendapat bahwa orientalis kadang-kadang cenderung menginterpretasikan Islam melalui lensa barat yang dapat menyebabkan distorsi dalam pemahaman ajaran Islam.
Ia mempromosikan kebutuhan untuk memahami Islam melalui sudut pandang internal. Kemudian yang keempat yakni kritik terhadap pemahaman hadis. Jadi Al-Azami juga memberikan kritik terhadap beberapa orientalis yang menurutnya kurang memahami konteks dan metode kritis yang diperlukan untuk memahami hadis secara akurat. Jadi penting untuk kita ingat bahwa pandangan Al-Azami ini bukanlah representasi tunggal dari semua pandangan ulama atau cendekiawan muslim terhadap orientalis. Namun ia mencerminkan bagaimana keprihatinan umum terhadap objektivitas dan keadilan dalam studi agama dan sejarah Islam. Demikianlah video singkat yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.